Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Salam sehat dan sejahtera. Pagi ini kita akan belajar akuntansi, yaitu lanjutan daripada minggu yang lalu, akuntansi sebagai informasi. Tujuan kita untuk pelajaran pagi hari ini, supaya kamu sebagai anak didik ibu dapat mengidentifikasi tentang kualitas informasi akuntansi. 2. Mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi. 3. Menjelaskan profesi akuntan. 4. Menjelaskan etika profesi akuntan. 5. Mengidentifikasi etika profesi akuntan. Dan yang keenam, mempresentasikan akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi dikatakan memiliki kualitas apabila mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Biaya pembuatan sebuah laporan akuntansi tidak melebihi manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Contohnya misalnya, biaya akuntansinya 10, tapi manfaatnya 8. Berarti lebih tinggi biayanya dibandingkan dengan manfaat, maka laporan akuntansi itu dihentikan. Lalu syarat yang kedua dapat dipahami. Laporan akuntansi harus disesuaikan dengan pemahaman dan pengetahuan pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. 3. Relevan. Artinya bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi pengguna informasi akuntansi. Syarat yang keempat, dapat dipercaya. Suatu informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya apabila dapat memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dapat diuji kebenarannya oleh para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, netral. Informasi harus dilakukan dan diusahakan untuk tujuan umum pengguna dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Kriteria yang ketiga, menyajikan yang sebenarnya. Jangan ada pura-pura. Jadi disajikan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan perusahaan. Oke, bisa dipahami, dapat dipercaya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, maka kita lanjut. Syarat yang kelima, dikatakan berkualitas harus memiliki umpan balik atau adanya feedback. Dapat berupa prediksi, kemudian pembenahan. Lalu yang berikutnya dikatakan penolakan atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. 6. Tepat waktu. Laporan keuangan disajikan tepat pada waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perusahaan.
dalam pembuatan laporan keuangan setiap bulan, ini kalau misalnya dibuat pada akhir-akhir tanggal bulan tersebut, misalnya pada tanggal 31 harus selesai pembuatan laporan keuangan, atau tanggal 30 harus selesai pembuatan laporan keuangan supaya bisa diambil keputusan untuk bulan berikutnya. Lalu syarat yang berikut dapat dibandingkan dan konsisten. Informasi keuangan dapat dibandingkan agar pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Ya, misalnya antara perusahaan manufaktur, misalnya mie instan, jadi bisa membandingkan antara perusahaan Indomie dengan perusahaan Alhami. Lalu syarat yang ke-8, materiality, artinya cukup berarti. Inilah syarat-syarat suatu informasi akuntansi itu dikatakan berkualitas. Lalu materi kita yang selanjutnya, bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi ini ada 9. Bidang yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Maka dikatakan akuntansi keuangan karena yang dihasilkan adalah sebuah laporan keuangan. Bidang yang kedua adalah dikatakan auditing. Auditing itu sama dengan audit atau pemeriksaan. Auditing adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen, artinya bebas. Bidang akuntansi ketiga dikatakan adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi biaya lazim digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau dikatakan manufaktur. Oke. Jadi dia berhubungan dengan biaya-biaya produksi. Sedangkan bidang akuntansi yang keempat dikatakan adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Jadi akuntansi manajemen itu sangat diperlukan oleh seorang manajemen bagaimana dia untuk memajukan perusahaan yang dipimpinnya. Ya, kita lanjut bidang akuntansi yang kelima dikatakan akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana, pengeluaran, dan membandingkannya pengeluaran aktual
Kalau dikatakan pengeluaran aktual berarti pengeluaran real atau nyata, tidak dibuat-buat, jadi sesuai dengan keadaannya. Sedangkan bidang akuntansi yang keenam yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang mengkhususkan kegiatannya dalam bidang perpajakan, ya, dalam bidang perpajakan, dalam menyiapkan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Sedangkan bidang akuntansi yang ketujuh yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur penggunaan serta pelaporan data keuangan. Bidang akuntansi ke-8, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang menyajikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi akuntansi pemerintah itu yaitu akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, sedangkan bidang akuntansi yang ke-9 dikatakan adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Seperti di sekolah SMA RK Serdang Murni ada pelajaran akuntansi untuk kelas 12, misalnya di kelas SOS. Jadi akuntansi pendidikan ini yaitu berhubungan dengan pengajaran akuntansi di tingkat SMA, SMK, atau dikatakan di perguruan tinggi. Bisa dipahami nah bidang-bidang akuntansinya? Oke, kalau bisa kita lanjut dengan profesi akuntan. Ya, profesi akuntan ini ada 4. Namanya profesi, ya. Jadi profesi itu suatu keahlian. Jadi profesi akuntan itu ada 4. Yang pertama, akuntan